Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Sholih Sholihah? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ananda Sholih Sholihah tetap semangat belajar ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan sholat duha serta sarapan dan persiapkan alat tulisnya ya nak. Hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 1. Simak video pembelajaran ini dengan seksama ya nak. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu, manusia sangat sulit untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Jika ingin melakukan komunikasi dengan jarak jauh, mereka harus mengirimkan surat melalui kantor pos. Begitu juga saat membalasnya juga harus mengirimkan surat melalui kantor pos. Nah, sekarang coba kita pikirkan, kita sangat mudah saat ingin melakukan komunikasi dengan orang yang berjarak jauh dengan kita. Bisa dengan video call, via telepon, kemudian WA, dan sebagainya. Nah, itu tandanya telah adanya perkembangan teknologi komunikasi. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Jadi, Siti tidak perlu berkunjung ke tokonya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Mari kita baca bersama-sama. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara tulis. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan juga. Nah, selain kentungan, ada gong sebagai penyampai pesan yang tidak baik. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Hingga sekarang ada internet kan anak-anak? Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Jadi internet tidak dapat ada di Indonesia, namun di seluruh belahan dunia.
Nih, contoh penggunaan internet. Salah satunya kalian bisa belajar daring sekarang ini membuka Rubelmu menggunakan internet, membuka YouTube, mencari informasi di Google, video call, WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu kalian menggunakan jaringan internet. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan jaringan internet ini untuk mencari ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya. Oke anak-anak? Nah, sekarang masih ingatkah anak-anak tentang kalimat utama? Sekarang coba anak-anak tuliskan di buku tulis kalimat utama pada setiap paragraf yang ada pada teks bacaan yang telah kita baca. Setelah itu, kita pahamin bahwa ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Sekarang, tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Ada gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Kemudian, carilah arti kata tersebut dalam kamus. Kemudian, buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang bergaris bawah. Nih, ada contohnya. Misalkan yang pertama, kata gagasan. Artinya adalah hasil pemikiran atau ide. Kedua, pesan. Artinya perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Dan seterusnya anak-anak bisa baca sendiri ya. Kemudian kita belajar membuat kalimat dari sebuah kata. Misalkan kata gagasan kita ubah menjadi kalimat Edo menyampaikan gagasan dalam diskusi kelompok. Contoh selanjutnya, anak-anak bisa baca sendiri dan membuat kalimat dengan kata yang telah disediakan di kotak awal tadi ya nak. Siti mendapatkan kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Nah, sekarang coba amati hiasan pada kartu pos berikut ini. Kartu pos tersebut berisi, "Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kepada Siti, Jalan Baru nomor 15 Jakarta." Selanjutnya, ayo berkreasi. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini. Anak-anak, silakan membuat kartu pos dengan kreasi kalian masing-masing. Selamat mencoba. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Amati gambar kartu pos yang telah dihias. Nah, anak-anak bisa mengamati pinggiran kartu pos dengan karya hiasannya. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Nah, apakah yang dimaksud jika garis bawah ke samping, kemudian ditambah dari bawah ke atas, kemudian dari bawah ke samping lagi, kemudian dari atas ke bawah, itu disebut keliling suatu benda. Karena di sini bendanya adalah kartu pos, maka di sini adalah disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Anak-anak, sekarang perhatikan contohnya. Manakah keliling bangun ini? Nah, keliling pada bangun ini adalah, perhatikan ya anak-anak, yang ibu guru warnai warna merah, yaitu dari atas ke bawah, kemudian ke samping, ke atas, miring, ke samping lagi, lalu miring. Ini yang dinamakan keliling bangun datar ini.
Nah, yang kedua perhatikan lagi, manakah kelilingnya? Nah, anak-anak, kelilingnya itu garis tepinya atau yang di luarnya saja. Yang di tengahnya ini atau garis putus-putus ini namanya bukan keliling, itu adalah garis diagonal. Kelilingnya adalah garis yang ibu guru warna kuning ini ya nak, perhatikan. Nah, yang ibu guru garis warna kuning ini adalah keliling bangun tersebut. Paham anak-anak? Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak semua dapat memahami materinya dengan baik. Jika ada yang kurang paham boleh langsung ditanyakan. Ibu akhiri